Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Melanjutkan untuk materi kaidah pencacahan. Pada video sebelumnya sudah saya bahas permutasi unsur yang berbeda, lalu permutasi unsur yang sama. Nah, permutasi yang ketiga adalah permutasi siklis, yaitu ketika susunan yang dimaksud membentuk sebuah lingkaran. Bagaimana konsepnya? Silakan disimak. Andai kan kita mempunyai 3 huruf A, B, C, dan akan kita susun secara linear dan siklis. Yang bagian kiri ini ketika saya susun berupa linear, ya, yaitu mendatar saja. A, B, C, A, C, B. Ini ada 2 susunan. Kemudian B, A, C, B, C, A. Ada 2 lagi. C, A, B, C, B, A. Ada 2 lagi. Totalnya sebanyak 6. Kemudian kita coba menyusunnya menjadi lingkaran ya. Misalkan ini bacanya ABC, ini bacanya CAB, ini bacanya BCA. Ya. ABC, CAB dan BCA. Kemudian kita lihat ternyata ketiga susunan di atas walaupun terlihat berbeda, kenyataannya dia adalah susunan yang sama jika kita baca searah jarum jam. Coba ya, ketika dibaca dari A, A, B, C. Dibaca dari A, B, C juga. Dibaca dari A, B, C juga. Jadi tiga susunan ini kalau kita tulis dalam bentuk linear ternyata berbeda, tapi kalau kita tulis dalam bentuk lingkaran atau siklis, dia ternyata urutannya itu sama, yaitu ABC, ABC, ABC. Kemudian susunan kedua, kita hanya bisa mengubahnya menjadi ACB, ya, ACB, ACB. Jadi namanya siklis, kita tidak tahu orang mau membaca dari mana, entah baca dari A, ini searah jarum jam, tentu saja ACB, ACB, ACB. Atau orang mau membaca dari C, CBA, ini juga CBA, ini juga CBA. Jadi tiga susunan ini disebut susunan yang sama, tidak seperti linear ya, yang susunannya dikatakan berbeda. Jadi yang totalnya secara linear ada 6, sekarang secara siklis hanya ada 2, yaitu 1 dan 2. Jadi berkurang banyak nih. Oke, cara menentukan banyak susunan berbeda untuk posisi melingkar atau siklis, kita menggunakan rumus permutasi adalah n-1 dengan n adalah banyaknya unsur. Jadi kalau tadi ada 3 unsur A, B, C, berarti nanti permutasinya ada sebanyak 3 min 1 faktorial atau 2 faktorial atau 2 kali 1. Jadi cuma 2 susunan yang berbeda. Berbeda dengan permutasi yang biasa, kita langsung aja 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini yang secara linear. Kemudian yang secara siklis hanya ada 2 susunan yang berbeda. Oke, kita coba untuk mengerjakan latihan berikut. 6 orang akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Kita fokus ke kata 6 orang ini ya. Untuk mengadakan rapat, berapa banyak cara mereka duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda. Oke, konsepnya kita misalkan punya 6 buah kursi ya untuk diduduki oleh 6 orang. Karena banyaknya orang ada 6, kita katakan n-nya sama dengan 6, unsurnya ada 6. Berarti banyak permutasinya adalah P sama dengan n-1, yaitu 6 min 1 faktorial. 6 min 1 faktorial itu adalah 5 faktorial. 5 faktorial itu apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Totalnya 120 susunan urutan duduk yang berbeda. Baik, itu kalau 6 orang. Contoh kedua, suatu keluarga yang terdiri dari 5 orang duduk mengelilingi meja bundar atau meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan tersebut dengan urutan yang berbeda? Baik, banyak unsurnya ada 5 karena 5 orang. Jadi banyak permutasinya tinggal kita tulis P sama dengan n-1 faktorial. Kita ganti n-nya dengan 5. 5 min 1 faktorial, 4 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Totalnya 24 susunan yang berbeda.
Oke, contoh 1 dan contoh 2 ini tanpa syarat, jadi pengerjaannya langsung saja n-1 faktorial. Kita lihat contoh 3. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyaknya cara 7 orang tersebut duduk jika ada syarat nih, 2 orang selalu duduk berdampingan. Jadi ada 2 orang yang selalu berdampingan. Jadi misalkan orangnya itu ada orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jika ada syarat 2 orang harus selalu berdampingan, silakan kamu kunci 2 orang, anggap sebagai satu kesatuan. Misalkan saya kunci si nomor 1 dan nomor 2. Ini kita anggap sebagai satu orang saja. Sekarang setelah kita lihat susunan ini hanya ada berapa? 1, ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi n-nya mula-mula 7, tapi ada syarat 2 orang selalu berdampingan, maka 2 orang ini dianggap 1. Yang 7 berarti sekarang menjadi 6 susunan. Kita cek. Maka banyak permutasi siklisnya adalah P sama dengan, karena tadi ada 6 susunan ya, atau 6 unsur, 1 dan 2 dianggap 1, jadi totalnya ada 6, kita tulis 6-1 faktorial. Dikalikan, jangan lupa, di dalam yang kita kunci tadi, 1 dan 2, mereka bisa bertukar-tukar secara linier. Linier itu kalau 2 orang ya 2 faktorial. Di dalam ini bisa bertukar sebanyak 2 faktorial. Kalau yang dikunci 3 orang, berarti dikalikan dengan 3 faktorial. Oke, yang 6 ini secara siklisnya, ada 6 unsur. Yang 2 faktorial ini yang kita kunci tadi, ada 2 orang ya. Baik, kita kerjakan 6-1 itu 5 faktorial, 2 faktorial. 5 faktorial itu 120, 2 faktorial itu 2 ya, jadinya 240 susunan. Oke, yang perlu diingat adalah jika ada syarat 2 orang selalu berdampingan, silakan 2 orang itu kamu kunci, kamu anggap sebagai 1 ya, di log dijadikan seolah-olah dia 1. Tapi jangan lupa setelah kamu anggap 1, nanti kita kalikan dengan isinya berapa orang yang bertukar di dalam posisi itu yang kita kunci. 2 orang berarti 2 faktorial. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Ada 3 orang berkebangsaan Indonesia. Jadi misalkan yang ini Indonesia ya, Indonesia 1, Indonesia 2, Indonesia 3. Dan ada 2 orang berkebangsaan Malaysia. Jadi misalkan Malaysia 1, Malaysia 2. 4 orang Jepang, Jepang 1, Jepang 2, Jepang 3, Jepang 4. Oke, dan 1 orang berkebangsaan Perancis, Perancis 1. Para tamu akan duduk bersama-sama mengelilingi meja bundar. Dengan berapa cara mereka duduk dengan urutan yang berbeda? Jika tamu yang berkebangsaan sama harus selalu berdampingan. Tadi sudah saya jelaskan, jika ada syarat harus berdampingan, kita anggap dia sebagai satu kesatuan. Indonesia ada 3, kita kunci 3 orang ini, kita anggap sebagai satu kesatuan. Malaysia ada 2 orang, kita anggap sebagai satu kesatuan. Kemudian Jepang ada 4, kita anggap sebagai satu kesatuan. Dan Perancis ada 1 orang. Kalau kita lihat, kita akan membolak-balik susunan ini, totalnya hanya ada 4 ya, seolah-olah ada 4 unsur yang di dalam masing-masing. Nah, di dalam Indonesia ini nanti bisa bertukar-tukar sebanyak 3 faktorial. Di dalam Malaysia nanti bisa bertukar posisi sebanyak 2 faktorial. Jepang karena ada 4 orang berarti 4 faktorial. Perancis 1 orang berarti 1 faktorial. Secara lingkaran semuanya ada 4. Jadi pengerjaannya seperti ini. Permutasinya adalah 4-1 faktorial. Ini secara siklis tadi ya. Jadi seolah-olah ada 4 unsur atau 4 kelompok lah. Dikalikan 3 faktor ini adalah yang Indonesia ya. Ini yang Indonesia. Kemudian yang 2 faktor ini adalah permutasi secara linear dari Malaysia. Yang 4 faktor ini Jepang. Kemudian yang 1 faktor ini adalah dari Perancis. Jadi kita anggap sebagai satu kesatuan, yang 1 negara, totalnya ada 4. Yang 4 ini kita kerjakan dengan cara siklis. Yang sisanya masing-masing yang kita kunci tadi isinya ada 3, 2, 4, 1, kita buat secara linear, yaitu 3, 2, 4, 1 faktorial. Oke, 4-1 faktorial adalah 3 faktorial.
Ini tetap, 2 faktorial tetap, 4 faktorialnya tetap, 1 faktorial tetap. 3 faktorial itu 6, 3 faktorial juga 6, 2 faktorial itu 2, 4 faktorial 24, 1 faktorial 1. Kita kalikan jadinya 1728 susunan. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Suatu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 4 anak duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan tersebut dengan urutan yang berbeda dengan syarat ini nih, ayah dan ibu harus berdampingan. Oke. Misalkan ayah berada di sini, ini ibu. Kemudian ini adalah 4 orang anaknya, anak 1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Nah, karena ayah dan ibu harus selalu berdampingan, kita anggap ayah dan ibu sebagai satu kesatuan, sehingga totalnya seolah-olah ada 5 unsur. Berarti permutasinya adalah 5 unsur tadi apa? 5 min 1 faktorial. Kenapa dikali 2 faktorial? Karena di dalam yang kita kunci ayah dan ibu, mereka bisa bertukar tempat sebanyak 2 faktorial, karena 2 orang ya. Baik, 5 min 1 itu 4 faktorial dikali 2 faktorial, 4 faktorial itu 24, 2 faktorial itu 2, 24 kali 2, 48 susunan. Berikutnya nomor 6. Sebuah rapat akan diikuti oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota. Jadi totalnya ada 6 orang ya. Ini saya buatkan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar jika ketua harus duduk di antara wakil dan sekretaris. Jadi ada syarat nih, ketua harus diapit oleh wakil dan sekretaris. Berapa banyak urutan duduk? Oke, misalkan ketua ada di sini, ini wakilnya, ini sekretarisnya, ini anggota 1, anggota 2, anggota 3. Ada syarat bahwa ketua harus diapit oleh sekretaris dan wakil ya. Jadi kita kunci ini. Dan yang ketua juga kita kunci di sini. Dia nggak boleh ke pinggir ya. Kalau dia di pinggir otomatis tidak diapit oleh wakil sama sekretaris. Jadi di posisi ini yang bisa bertukar hanya wakil dan sekretaris. Nah, karena yang bisa bertukar hanya wakil dan sekretaris, ini hanya 2 faktorial yang kita kalikan ya, bukan 3 faktorial, karena ketua paten di tengah. Yang bisa kita bolak-balik hanya wakil sama sekretaris. Nah, secara siklis semuanya seolah-olah ada 1, 2, 3, 4. Seolah-olah ada 4 unsur ya. Jadi secara perhitungan kita mengerjakan seperti ini. Banyak permutasinya adalah P sama dengan 4 min 1 faktorial. 4 itu karena ada 1, ini 2, 3, 4 faktorial, min 1 faktorial dikalikan 2 faktorialnya adalah posisi yang kita kunci, yaitu wakil, ketua, wakil, dan sekretaris, dengan catatan ketua harus di tengah atau harus diapit. Oke, kita hitung. 4 min 1 itu 3 faktorial, 2 faktorial, di 3 faktorial itu 6, 2 faktorial itu 2, 6 kali 2, 12. Gak ada masalah. Kita lanjutkan ke nomor 7. Anton, Bima, Cindy, Desi, dan Eka duduk melingkar. Diketahui ternyata Anton gak mau nih duduk berdampingan sama Cindy. Jadi kalau tadi syaratnya misalkan ya ayah harus berdampingan atau bersebelahan sama ibu, kali ini contohnya Anton tidak mau berdampingan atau bersebelahan langsung dengan Cindy. Jadi maunya dijarakin 1 atau 2 orang gitu. Berapa banyak cara mereka duduk dengan susunan yang berbeda? Baik, ketika ada bentuk soal seperti ini, kita harus mencari keseluruhannya, kemudian banyaknya jika Anton berdekatan atau berdampingan sama Cindy. Yang ketiga, kita baru bisa menentukan tidak berdekatan atau tidak berdampingan. Langkah pertama adalah kita menentukan seluruh posisi duduk tanpa syarat. Jadi katakanlah kita punya 5 kursi seperti ini ya. Misalkan ini si A, Anton, B, C, D, E. Ini tanpa syarat. Kalau tanpa syarat berarti tidak ada yang saya kunci. Maka banyaknya permutasi yang tanpa syarat ini adalah saya anggap sebagai P1 misalnya. 5 unsur ya, berarti 5 min 1 faktorial, yaitu 4 faktorial, hasilnya 24. Kondisi kedua, kita coba cari kalau Anton sama Cindy itu berdekatan atau berdampingan. Kondisi kedua adalah ketika Anton dan Cindy selalu berdampingan. Kita siapkan tempatnya.
Misalkan Anton dan Cindy, misalkan ini Anton, ini Cindy ya. Ini berdampingan, sisanya adalah si B, D, sama E. Karena selalu berdampingan, kita kunci nih Anton sama Cindy. Jadi seolah-olah ada 4 unsur yang di dalam ini ada yang kita kunci sebanyak 2 faktorial ya. Jadi pengerjaannya adalah 4 unsur berarti 4 min 1 faktorial secara siklis dan 2 faktorial secara linear karena ada 2 orang yang kita kunci tadi. Totalnya adalah 3 faktorial kali 2 faktorial atau 6 kali 2 atau 12. Kita sudah menentukan posisi duduk bebas tanpa syarat, kemudian posisi Anton dan Cindy selalu berdampingan. Nah, berarti sisanya adalah ketika Anton dan Cindy tidak berdampingan. Kita bisa mengerjakan posisi Anton dan Cindy tidak berdampingan atau tidak bersebelahan adalah posisi semula yang tanpa syarat, yaitu P1 tadi, dikurangi P2, yaitu yang syaratnya dia berdampingan. Jadi jawabannya 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Oke, soal terakhir. 3 pria dan 3 wanita duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Banyak cara mereka duduk jika harus duduk berselang-seling adalah. Oke, yang dimaksud selang-seling itu seperti ini. Jika posisi ini sudah laki-laki, ini harus perempuan. Ini harus laki-laki, ini harus perempuan, ini harus laki-laki, ini harus perempuan. Oke, untuk pengerjaan soal seperti ini, kita harus memilih salah satu sebagai poros ya. Kita mau pilih porosnya yang laki-laki atau yang perempuan. Ya, misalkan kita akan memilih porosnya yang laki-laki ya, yang laki-laki. Kita kunci laki-laki di sini. Yang laki-laki ini kita jadikan poros, artinya dia kita kerjakan secara linear. Secara linear itu berarti 3 faktorial tanpa dikurangi 1. Nah, yang berpindah-pindah posisinya adalah si perempuan ini ya. Kita anggap perempuan ini kita kerjakan secara siklis. Jadi yang perempuan nanti kita kerjakan secara siklis, yaitu nanti tinggal 3 min 1 faktorial. Konsepnya seperti ini. Agar dapat selang-seling maka jumlah masing-masing jenis harus sama. Jadi biar bisa selang-seling, kalau cowoknya 4, perempuan harus 4. Cowoknya 3, perempuan yang cewek juga harus 3. Nah gitu, biar bisa selang-seling. Dan ini, salah satu dipermutasikan secara siklis, dalam hal ini yang cewek misalkan. Kemudian yang salah satu, yang satunya lagi dikerjakan secara linear, dipermutasikan secara linear. Jadi banyak permutasinya adalah, misalkan ini yang perempuan itu 3 min 1 faktorial dikali yang cowok, yang laki-laki itu 3 faktorial secara linear. Jadi salah satu. Ini bisa kamu balik, misalkan laki-laki yang siklis, perempuan yang linear juga nggak masalah. 3 faktorial itu 3 min 1 faktorial itu 2 faktorial dikali 3 faktorial berarti 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 2 dikalikan 6, 12 macam susunan. Baik, itu tadi pembahasan tentang permutasi siklis. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang apa itu permutasi siklis dengan berbagai bentuk variasi soal dan syarat-syarat yang diminta di soal tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Ditunggu untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.